Assalamualaikum Pak Fi. Salam, ini saya udah deg-degan banget. Ini kenapa nggak bisa-bisa? Mohon maaf, ini Iya, teknologinya. iya, iya, Pak. Iya, Gimana, Pak? Apakah suara saya terdengar jelas di sana, Pak? Alhamdulillah terdengar jelas. Jelas? Jelas, jelas. Oke. Saya jelas. Baik, Pak. Jadi gini, materi kita nggak usah berat-berat ya. Anggaplah kita sedang sharing atau ngobrol ya. Jadi begini, Pak. Kan Ini nggak kelihatan. kita kita kan sebagai sesama orang yang berkecimpung di bidang pendidikan gitu ya, di sekolah. Kalau Pak, mungkin saya boleh, mungkin Pak Azhar boleh memperkenalkan diri dulu Pak, untuk profilnya. Suaranya hilang nih Pak. Sebentar. Suara Pak Azhar hilang sepertinya, mungkin ini headsetnya Pak. Iya, saya sini guru aja Pak Afi di Lab School Kebayoran, di SMA Lab School Kebayoran. Oh iya, iya, iya. Di lab school Pernah. juga, apakah di lab school juga saat ini sama dengan di sekolah-sekolah lain dan juga di Fikar School, yaitu pembelajarannya secara online? Iya, tetap online Pak, karena kami tetap patuh dengan protokol dan tetap mengikuti semua permohonan dari Dinas Pendidikan dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami patuh dengan protokol. Baik itu sekolah formal di lab school maupun homeschooling seperti Fikar, semuanya kita sama nih. Ya, tapi sebenarnya kalau Pak Afi, sebenarnya kalau saya pikir-pikir, homeschooling itu seharusnya lebih eksis. Ya, dia harus lebih eksis karena selama ini prosesnya adalah PJJ ini kan, dengan anak yang sedikit, dengan pembelajaran yang sesuai dengan karakter, sesungguhnya makin membuat anak-anak di Fikar jauh lebih mumpuni kan kalau menurut saya. Seharusnya. Ya, nah, itu keinginan kita bersama, keinginan kami juga, terutama keinginan para penggerak Fikar itu tentu saja. Nah, maksud saya begini Pak, ini kan dengan kondisi, kan homeschooling sendiri Pak, itu tidak semuanya daring sebetulnya. Jadi di homeschooling Fikar School itu ada 3 macam program. Program maksudnya aktivitas. Pertama itu komunitas. Komunitas itu persis seperti anak-anak siswa-siswa lab school. Jadi siswa datang ke sekolah, pulang pergi. Itu kita namakan komunitas. Jadi walaupun homeschooling, namanya memang homeschooling, tapi kami pun ada tempat belajarnya gitu. Jadi nggak cuma homeschooling itu artinya di rumah saja. Nah, yang kedua itu program visiting, Pak. Jadi kalau visiting itu guru ke rumah. Iya. Jadi siswanya di rumah. Hilang koneksinya ini. Nah, tadi ya, sudah bagus lagi koneksinya mungkin. Silakan Pak Afi. Nah, ini pakai kuota malah lebih bagus. Ya, wifi-nya kurang stabil sepertinya. Siap, siap. Oke Pak, kita lanjutkan lagi. Nah, ini keadaan seperti ini kan kita tidak tahu sampai kapan, gitu ya. Itu COVID-19 ini ada yang bilang makin lama makin hilang atau makin bisa disembuhkan. Banyak juga memang pasien yang sembuh. Tapi makin lama dibilang seperti data-data yang terakhir Pak, ternyata korban semakin berjatuhan semakin banyak. Sehari bahkan bisa mencapai 2.000 lebih per harinya yang tertular. Berarti kan keadaannya malah makin gawat, makin mengkhawatirkan. Sehingga itu membuat pemerintah ataupun mungkin orang-orang atau dokter maupun perawat yang menjadi garda terdepan dalam hal kesehatan gitu ya, dalam hal kesehatan warga negara Indonesia gitu ya. Itu kan berpikir, yaudah jangan dulu, stop dulu, jangan kumpul-kumpul dulu gitu. Ya termasuk di sekolah ini kan kalau kita belajar, datang ke sekolah kan kita kumpul-kumpul. Nah, akhirnya diperpanjang masa online ini. Nah, diperpanjang, tapi
rencananya memang sampai akhir tahun ini. Tapi kan ada kemungkinan, ada wacana yang Pak Menteri Pendidikan bilang, katanya ini akan jadi permanen. Ini menjadi permanen, berarti kan sekolah akan sepi ya. Sekolah akan beralih fungsi tuh Pak. Udah nggak jadi tempat KBM lagi kan, di rumah semua gitu. Nah, maksud saya gini, ini kedepannya kita ini sama-sama ya, baik homeschooling maupun sekolah formal seperti live school gitu. Ini kita sedang meraba-raba nih, kedepannya akan seperti apa? Apakah ini akan menjadi disaster atau justru akan menjadi new hope, akan menjadi suatu pembaruan gitu yang malah lebih baik lagi. Nah, di sini kita akan bincang-bincang Pak. Mungkin Pak Azhar punya sudut pandang yang berbeda dengan orang-orang di luar sana gitu, atau mungkin sebagai praktisi pendidikan juga punya hal-hal yang lebih spesifik dibanding orang-orang awam gitu. Ya. Pak, sharing sama-sama Pak. Iya, sebenarnya kondisi COVID-19 ini harusnya melahirkan sebuah ide bahwasanya basic pendidikan itu adalah basic di rumah tangga. Guru itu kan hanya pelengkap, hanya mentransfer ilmu. Fungsi guru tidak terlalu dominan semestinya dalam pendidikan itu. Yang dominan itu semestinya adalah pangkalnya adalah di keluarga itu. Jadi semestinya para keluarga itu membuat ekosistem baru. Jadi ekosistem barunya adalah ayah bunda, kemudian adalah lingkungan keluarganya, dan kebiasaan yang harus muncul baru. Jadi tidak perlu mengandalkan sekolah sebagai tempat, sebagai space, tapi mengandalkan penggerak-penggerak pendidikan yang ada di sekolah untuk menjadi pentransfer utama. Sekarang kan masalahnya begini Pak Afi, orang tua itu lagi pusing persoalan tentang karakter anak bisa dibangunkah dari PJJ ini. Padahal semestinya karakter itu dibangun oleh rumah, sekolah itu hanya meneruskan karakter itu kan. Iya. Nah, jadi kalau ada sebuah pepatah mengatakan orang yang membangun sekolah berarti dia sudah menutup penjara, kan salah. Mau berapapun sekolah dibangun, kalau basic dari keluarga itu tidak benar, maka penjara tetap akan penuh. Nah, jadi oleh karena itu paradigma baru yang harus kita bikin adalah ekosistem pendidikan di dalam rumah tangga. Antara ayah, ibu, anak gitu. Saya ingat dengan Ibu Septi. Mungkin Pak Afi pada dengar Ibu Septi ya? Ibu Septi Wulandari yang punya anak 4, yang kemudian dididik oleh ibunya sendiri mempergunakan, iya, itu kan luar biasa sebenarnya. Paradigma PJJ itu harus seperti paradigma Ibu Septi. Nah, sementara ini hal yang paling parah adalah kita tidak terbiasa untuk melakukan itu di rumah. Ya kan? Jadi kalau anak biasanya bangun jam 6 pagi untuk ke sekolah, sekarang kan PJJ dimulai jam 8 pagi. Kemudian selesainya jam 12 siang. Kemudian kita kan bingung mau ngapain lagi tuh. Kebanyakan orang tua kan gitu. WA-nya, Pak bingung mau diapain tuh lagi anak gitu. Nah ini, saya pikir adalah yang harus kita perkuat sekarang bukan paradigma sekolahnya. Paradigma pendidikan di rumah tangga, dan sekolah adalah second home yang bisa memberikan pembelajaran jarak jauhnya itu. Ya, saya kan guru Pak Afi ya. Tiap hari saya mulai Zoom dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Pertanyaannya apa yang bisa saya bangun dari sisi karakter itu? Sedikit sekali. Saya katakan kepada mereka saja, saya cuma menjual kepercayaan. Saya berdoa, kalau mengajar, saya bilang, saya berdoa semoga Anda dapat dipercaya. Karena itu, saya gitu jual kan. Nah, lalu ada orang tua yang mendampingi, maka akan timbul sebuah, koordinasi yang baik antara guru dan orang tua. Iya. Jadi saya pikir nggak usah takut. Cuma ini paradigmanya kan,
Paradigma yang kita pakai adalah paradigma tetap menunggu agar anak kita berkumpul dengan teman-temannya di sekolah. Iya. Paradigma yang umumnya ya, umumnya. Iya. Tidak berani out of the box untuk membangun sebuah paradigma baru. Kita mau sampai kapan bicara sekolah ditutup? Padahal pendidikan must go on. Iya. Tidak bisa ditunda dalam detik. Mau penyakit ini abadi pun ke sekolah pendidikan harus tetap ada, Pak. Iya. Itu yang saya maksud adalah banyak dari kita berpikirnya cuma sekolah. Kenapa para orang tua? Karena saya punya anak dulu di sekolah normal. Tiba-tiba masuk homeschooling di Fikar. Anak saya dulu SMA di Lab School Pak Afi. Bangun pagi jam 4:30 persiapan. Pulang jam 6 sore atau jam 7 sore bahkan kadang-kadang. Nah, ketemu anak di Fikar School. Sekolahnya jam 8. Jam 9. Kadang-kadang jam 11, jam 1. Saya kan cuma bangun kepercayaan saya sama anak saya. Ayo, selesaikan. Saya nggak tahu, selama ini laporannya sih bagus. Nggak tahu laporannya sih bagus-bagus aja gitu kan. Tapi apakah sepanjang ini saya melihat sih bagus, gitu kan. Fikar bisa lah diandalkan. Begitu Pak Abi. Sementara. Nah, begini Pak. Oke. Untuk supaya bisa anggaplah seperti yang Pak Azhar bilang tadi, orang tua itu yang anggaplah orang yang sekarang tiba-tiba ini kan mendadak nih, nggak ada persiapan, nggak ada pemberitahuan, tahu-tahu kalau di rumah mereka ada yang siap, ada yang nggak siap, tapi banyak kan yang nggak siap. Ya, itu pastikan. Melihat keluhan-keluhan orang tua di medsos, ya baik itu FB atau IG atau WhatsApp yang grup WhatsApp gitu, itu mereka pada curhat, ini gimana nih anak saya ini, kok saya jadi repot gitu. Nah, jadi saya melihat ada ketidaksiapan pertama dari segi skillnya. Jadi rupanya begini Pak, orang tua ini tidak punya skill untuk, memang lo kan ngajar bukan tugas saya buat apa saya sekolahin anak saya bayar guru dong yang ngajarin, kok saya yang ngajarin gitu. Jadi dalam hal mengajar, jadi memang di sini akan ada semacam kerancuan, apakah mereka harus menjadi pengajar atau sekedar fasilitator, tapi anaknya sendiri yang belajar, mereka fasilitator saja. Nah, kedua adalah kendala teknis Pak. Kendala teknis ini seperti yang misalnya tidak punya HP, atau di daerah-daerah yang jaringan itu susah. Ya ini aja kita tadi sempat ada miss, wifi-nya sempat agak miss gitu ya. Pokoknya ada masalah jaringan, ada masalah yang membuat KBM tidak berjalan dengan baik seperti itu. Hal-hal ini Pak, paling kalau yang saya sorot ya mungkin ada nanti Pak Azhar bisa menambahkan. Tapi saya menyoroti dua hal ini. Pertama, skill dari orang tuanya yang tidak siap dengan kondisi Joko, anaknya belajar di rumah, harusnya kamu sama sekolah sana, biar guru belajar sama guru sana gitu kan. Biar guru lah yang mengajari kamu. Bapak taunya kamu laporannya saja, Bapak taunya terima rapor. Nah, ini rapor kamu ini yang urusan Bapak. Kalau urusan yang ngajarin sama yang ngasih nilai ya gurunya gitu. Nah, Bapak bayar, terus nanti terima rapor gitu. Jadi orang tua taunya seperti itu. Itu pertama. Yang kedua itu tadi masalah fasilitas atau masalah kendala teknis tadi Pak. Nah itu membuat akhirnya ini yang pendidikan di rumah banyak yang akhirnya bilang, aduh ini nggak bisa nih, sampai kapan nih harus sekolah lagi, kalau enggak, waduh ini anak bisa nggak belajar tiap hari kerjanya main sepeda, main layangan, main di luar gitu. Kalaupun di rumah ya cuma buat paling main game. Di rumah tuh main game, main gadget. Nah ini hal-hal seperti ini bagaimana mengatasinya Pak Azhar? Mungkin bisa Pak Azhar bisa sharing ke kita. Itu memang saya pikir ya butuh skill lah. Butuh skill yang tinggi untuk untuk bisa mencapai itu. Asal kemudian paradigma hari ini bisa kita rubah dulu. Paradigma itu begini. Menjadi orang tua pendidik. Jadi orang tua pendidik ya. Ya, jangan menjadi orang tua pencari rezeki buat mendidik anak orang lain.
Itu kan orang begitu. Pembayar namanya. Iya, jadi apa? Yang seperti Pak Abi katakan itu kan seperti begitu. Saya dulu diajarkan. Seakan-akan orang tua saya menyerahkan saya ke sekolah, bukan saya menyerahkan orang tua saya, tapi paradigma dulu begitu orang tua saya kan begitu. Bahkan dia tidak tahu saya naik kelas berapa. Bahkan saya nggak tahu saya sudah tamat kan gitu kan. Nah, paradigma orang tua dulu. Tapi orang tua sekarang kan nggak bisa. Setidak-tidaknya orang tua itu menjadi pencari dan pendidik. Tetapi yang mereka kerjakan bukan transfer ilmu. Ya. Porsi orang tua itu adalah transfer karakter. Transfer apa? Nah, transfer karakter. Karakter. Iya. Karakter jujur, karakter baik, karakter apa? Gigi, kan begitu, Pak. Nah, gitu kan. Kemudian sekolah tugasnya adalah transfer knowledge. Bagaimana dengan yang kendala teknis? Oleh karena itu sekolah kan sekarang udah mulai kreatif dengan berbagai macam cara. Ada yang memberikan, ada di daerah-daerah terpencil malah dia sudah berani datang ke rumah gitu ya. Kalau di desa jauh lebih aman dari kita kan. Itu. Nah seperti itulah. Kendala-kendala teknis itu yang apa wifi dan sebagainya itu insya Allah bisa diselesaikan kalau pemerintahnya jujur untuk memperbaiki sistem ini kan begitu. Jadi kalau menurut saya sekarang ini adalah waktu terbaik untuk membangun apa yang disebut dengan ekosistem pendidikan antara lingkungan, rumah, dan sekolah. Sudah berbagi peran nih Pak sekarang. Malah ini bagus. Ini ya, ditanya. Iya. Jadi tugas guru bukan lagi karakter. Anak begitu jam 6 pagi kita, jam 5 pagi saya, jam 8 pagi kita harus mengajar, mereka sudah disiapkan oleh orang tuanya segala sesuatunya. Melihat seperti kita di kelas lah Pak. Kalau kita di kelas kan begitu, lihat bajunya, lihat topinya, lihat bukunya lengkap atau tidak, kan gitu. Nah itu sekarang diambil alih oleh orang tua. Gurunya mengajar dengan begitu semangat lah gitu ya. Nah pemerintah membangun sebuah apa yang Pak Api lakukan, Pak Api tadi sampaikan, jaringan. Itu tugasnya pemerintah kan, bukan tugasnya kita kan. Kalau pendidikan ini mau maju kan gitu. Nah itu kan maksudnya ada pembagian tugas. Sebenarnya ini COVID ini kan sebenarnya begini Pak. COVID ini adalah langkah untuk kita berhenti sejenak membicarakan tentang pendidikan kita yang biasa-biasa. Iya kan? Nah, ini kalau saya ibaratkan seperti orang sedang di Arafah itu Pak. Dia berhenti sebenar berpikir. Ya kan? Untuk maju ke depan kan gitu. Nah semestinya 3 bulan yang lalu itu sudah cukup kita berpikirnya. Nah ke depan kita sudah tinggal maju aja. Kalau menurut saya begitu. Jadi ketakutan orang tua pun harus hilang. Biar anaknya nyaman. Habis kalau dimarahin kan di rumah, bagaimana cara orang tua marahin? Kamu sih nggak ke sekolah, bukan kamu nggak ke sekolah kan semestinya. Semestinya kan tanggung jawab orang tuanya membangunkan kan gitu. Iya. Itu Pak Abi. Jadi organisasi-organisasi pendidikan ini semestinya harus membangun jaringan dengan banyak kelompok lah, agar kita teratasi tentang jaringan-jaringan ini. Saya sih selalu mengatakan begitu. Saya selalu mengajak merubah paradigma. Kurikulum kita kalau bisa dirubah, ya kan? Saya menawarkan fikar misalnya, rubahlah kurikulumnya sedikit, misalnya kan, anak-anak itu disuruh wirausaha dengan cara membuat proposal, apa namanya, proposal kerja dan lain sebagainya, karena itu luar biasa itu. Jadi tidak lagi hal-hal yang basic lah gitu, yang biasa dikerjakan, baca sejarah, baca ekonomi gitu kan. Nah itu mungkin pemerintah sudah harus beralih juga kurikulumnya kan. Sudah melibatkan antara orang tua, anak, sekolah menjadi satu kesatuan. Iya. Kalau kita mau menembus batas hal-hal yang tidak wajar. Sekarang ini kan usia tidak wajar. Iya. Kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Saya dulu nggak pandai Zoom, Pak. Instagram aja nggak pandai, punya. Apalagi hal-hal lain nggak punya. Tapi sekarang dipaksa kan, harus bisa. Saya sebagai guru kan harus bisa Google Classroom, harus bisa Google Meet, harus bisa Google Form, harus bisa Zoom, harus bisa jadi host ketika Zoom.
ya kan? Harus membuat breakout room, macam-macam. Artinya, Bapak Ibu guru sudah berusaha untuk mengikuti perubahan. Kalau saya menyoroti adalah rumah yang harusnya mengikuti perubahan juga, bukan menyalahkan kepada sekolah saja. Iya. Jadi yang harus dikejar oleh pemerintah itu adalah bagaimana kita bikin. Tapi memang saya yakin, seperti yang Pak Afi khawatirkan, banyak orang tua yang belum siap. Termasuk saya juga belum siap-siap banget. Kan begitu kan? Nah, belum siap-siap banget. Tapi mungkin kalau kita mendorong ke arah yang itu, ya memang saya satu hal yang saya tidak setujuin, tidak boleh juga kalau ini permanen, Pak Afi. Tidak boleh apa permanen? Permanen. Ya, kalau nggak mau permanen ya satu hari masuk, besok libur nggak apa-apa, gitu kan. Tetap ada tetap muka lah. Karena guru kan tidak bisa digantikan oleh, tatap muka itu tidak bisa digantikan oleh alat komunikasi lah. Tetap harus tatap muka, sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, kalau tidak dipersering malah mungkin lebih baik, kan gitu kan. Kalau seminggu 5 kali ketemu dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam kan juga kurang bagus kan. Anak tidak menjadi merdeka berpikir kan. Sekarang kan pemerintah sedang merdeka belajar. Konsep merdeka belajar adalah mengembalikan kepada Tutwuri Handayani, Ingmadiwan Karso Sutulola, semuanya. Kemudian yang kedua, merdeka belajar itu adalah memfasilitasi anak untuk berkembang berdasarkan bakatnya. Nah, ini kalau homeschooling, Fikar saya tantang ini gitu Pak. Lebih merdeka untuk membuat ini kan gitu kan. Nah, kalau kami sekolah formal kan terbentur dengan berbagai macam kurikulum. Aturan. Kalau Fikar mampu merubah sedikit paradigma, insya Allah muridnya banyak gitu. Baik, jadi kalau ini boleh saya simpulkan ya, kita harus bisa menyiasati ini, ya seperti Pak Azhar bilang. Nah, tapi pemerintah juga harus berperan. Nah, memang ini pemerintah perannya sangat ditunggu sekali, Pak, karena di daerah-daerah saja mereka masih belum punya solusi. Di daerah-daerah yang memang nggak ada jaringan. Apa betul. Pemerintah? Katanya kalau misalnya suruh bangun itu duitnya mana? Gitu. Mau ngutang lagi ke Cina, gitu. Misalnya gitu ya. Itu dari hal seperti itu. Jadi, tapi ya percuma juga kita nyalahin pemerintah juga itu nggak ada solusi ya. Tapi mungkin saya rasa benar yang tadi Pak Azhar bilang tentang masalah tidak full tapi bisa ada tatap muka tapi nggak setiap hari lagi. Jadi disiasati mungkin begini Pak. Belajar di rumah kan sekarang resource itu macam-macam ya. Jadi saya berpikirnya gini Pak. Ya tapi lagi-lagi yang ada jaringan ya, yang ada konektivitas internet. Jadi emang kadang-kadang saya mau nyari solusi ternyata solusinya beda-beda. Ada solusi yang di daerah maju perkotaan yang sinyal tidak masalah, atau daerah yang mungkin masih belum terjamah oleh teknologi misalnya gitu, maksudnya masih pedesaan atau masih kampung yang mungkin pinggiran banget yang susah jaringan misalnya itu, jadi berbeda lagi tuh solusinya Pak. Tapi kalau untuk yang di perkotaan seperti ya di Jakarta dan sekitar Jabodetabek lah ya, seperti Fikar School maupun Lab School, itu mungkin secara teknis bisa lebih memadai secara teknis. Hanya saja benar tadi orang tuanya harus dipersiapkan. Nah dipersiapkan ini berarti gini Pak, bagaimana kalau sekolah itu benar-benar merangkul, jadi gini, orang tua ini kan ada yang namanya POMG. Betul. POMG. Kalau di Fikar sih bukan berbentuk POMG seperti pengurus kayak OSIS begitu, bukan. Tapi kalau Fikar ini lebih kepada namanya parenting class, Pak. Jadi kalau di Fikar School ada sebulan sekali, tapi dulu ya sebelum COVID nih, itu kita udah berjalan sebulan sekali parenting class. Tujuannya adalah untuk sosialisasi kegiatan sekolah. Jadi bukan cuma pas terima rapor nih. Kan kalau terima rapor, yang dibicarakan hanya rapornya anak. Oh, anak ibu, anak bapak, pelajaran matematikanya bagus. Tapi bahasa Inggrisnya agak kurang. Hanya seperti itu. Nah, tapi kalau di kami, kita melihat hal yang lebih basic lagi. Makanya ada parenting class sebulan sekali. Yang nggak mungkin itu waktunya cukup kalau untuk dibarengin sama terima rapor. Misalnya, bagaimana cara ayah mendidik anak laki-lakinya misalnya.
Misalnya gitu. Atau bagaimana cara, tadi kan Pak Azhar juga bilang karakter. Bagaimana cara menumbuhkan karakter nih? Misalnya gini, jangan sampai misalnya di kan yang ngisi kan Coach Doni atau Pak Doni yang ownernya di Car School kebetulan. Kalau misalnya orang tua misalnya ribut aja kan, bapak, ibu atau suami istri kan biasa berbeda pendapat. Nah, ketika mereka beda pendapat lalu perang mulut di depan anak, nah itu aja udah bikin lost tuh karakternya Iya, tuh. iya. Iya, iya. Itu kebawa sama anaknya. Jadi bagaimana mungkin anaknya karakternya baik? Ya bisa jadi orang tua menuntut demikian, kamu tuh harus begini, harus begitu. Tapi ketika mereka bertengkar saja, suami istri, ayah dan ibu, anaknya melihat ini bertengkar, ribut besar gitu di depan mereka, itu juga sesuatu yang akan merusak karakter mereka juga pada akhirnya semacam membuat mereka jadi labil gitu. Kalau misalnya jadi ya karena ada rumah tangganya juga bermasalah dari seperti itu. Kan itu tuh juga hal yang lebih basic. Jadi kalau ditarik lebih ke belakang lagi daripada masalah pendidikan. Ya atau pendidikan di rumah dasar gitu, pendidikan yang dasar. Nah, lalu bagaimana cara misalnya anak kan zaman dulu mungkin orang tua suka menghukum secara fisik, pukul kayak gitu. Nah, kita itu bagaimana cara memberi hukuman yang benar gitu. Misalnya, nah, itu hal-hal yang kan orang tua berbeda-beda cara mereka mendidik anaknya. Ya kan? Sehingga karakter anaknya pun akhirnya jadi beda-beda juga gitu. Nah, itu Ya. bagaimana kalau seandainya sekolah juga menjadi bukan cuma sekolahnya anak, Pak, tapi juga sekolah orang tua. Ya, tepat, tepat, Gila. tepat. Nah, ya. Gitu, Pak. Nah, Jadi terlepas masalah kendala teknis kan gini kan orang tua sudah tahu nih bahwa ini anak lebih banyak di rumah. Saya setuju, jangan permanen. Walaupun Pak Menteri sudah mewacanakan demikian, mau dibikin permanen nih kayaknya bakal permanen nih dari baik Pak Azhar maupun saya kurang setuju ya. karena perlu ada tatap muka langsung yang tidak ya seperti ini masih kurang apa ya, bisa dibilang mungkin ini kurang ada ruhnya. Kurang apa ya, enaknya Iya. kurang apa ya, kalau dibilang Hatinya, kurang afdol kayaknya nggak tasnya ilmiah. nggak deket, tasnya nggak deket, hatinya nggak deket, hatinya. Iya. Jadi kita ngomongnya yang agak-agak ilmiah nih Pak, maksudnya Eh, mungkin kurang secara psikologis, kurang ada human touch, nah gitu kali ya. Ya ya. itu sepertinya lebih rasional dan ilmiah gitu daripada kurang afdol atau ruhnya nggak ketemu gitu kan, orang bingung mesti gimana ruhnya ketemu berarti sama-sama mati dong gitu. Nah, jadi kurang adanya sentuhan psikologis, ya, psychological touch. Nah, masih gini. Jadi menurut saya itu benar Pak, itu kita jadi bisa namanya di mix antara daring di rumah sama sekolah mungkin masuk seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi perlu disiasati lagi kan kalau sekolah seperti lab school kan siswanya banyak. Beda sama Fikar kan cuma sedikit, cuma baru ya insya Allah nambah-nambah 100-200 lah amin. Ini baru 50-an Pak siswanya. Amin, amin, amin. Ya. Nah, tapi kan kalau lab school kan sudah ratusan atau ribuan gitu. Ketika mereka masuk dalam satu waktu di waktu di saat yang sama, kan resiko itu juga akan terjadi, resiko penularan COVID yang memang belum selesai ini kan juga akan dikhawatirkan sekali, sangat dikhawatirkan sekali. Makanya mungkin nanti menyiasatinya begini Pak. Jadi sekolah KBM online-nya atau istilahnya daringnya tetap, tapi nanti akan ada jadwal ke sekolah, tapi tiap anak beda-beda. Misalnya si A, si B, si C jadwalnya hari ini. Tapi mungkin memang akan ya sangat merombak kurikulum dan mungkin agak ngerepotin juga gitu dibanding yang udah tiap hari pulang pergi nggak usah ngatur-ngatur jadwal kayak gitu. Tapi jangan-jangan mungkin udah perlu memperkenalkan sistem kayak sistem kuliah Pak. Ya sistem kuliah, tapi udah buat anak SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi sistemnya kayak sistem kuliah. Nah itu menurut Pak Azhar bagaimana? Tepat Pak. Jadi biar bagaimanapun kita tidak bisa berpikir seperti normal, karena kondisinya tidak normal, ya kan begitu. Karena kondisi normal tidak boleh berpikir normal. Sekarang, iya. Sekarang kalau berpikir tatap muka itu menjadi tidak populer. Ayo kita rapat ketemu di sekolah, nggak populer. Populer itu adalah rapat lewat Zoom. Nah itu sudah populer gitu. Nah jadi kalau sesuatu yang tidak populer ya kita buat sesuatu yang tidak populer juga. Ini kan bisa juga. Pemerintah kan sudah mengakomodasi tentang sistem SKS, sistem kredit semester.
kita pernah punya akselerasi yang diambil adalah materi esensial, non esensialnya dibuang, kan sudah. Artinya pemerintah sudah punya pengalaman-pengalaman sebetulnya untuk melakukan revolusi pendidikan dari sisi pengajaran. Kita sudah punya pengalaman mengatasi anak yang EQ-nya tinggi dengan dulu sistem akselerasi. Kita juga sudah punya pengalaman tahun 70-an atau 80-an punya sekolah PPSP ya, sekolah teladan, sekolah proyek. Kita sudah banyak Pak, pengalamannya Indonesia itu sudah banyak. Yang itu sebenarnya kalau dipandu, dikumpulkan, dirombak sedemikian rupa, apalagi UN-nya udah hilang. Ya, sudah tidak ada UN iya, lagi kan? Karena pemerintah kan sudah tidak percaya dengan UN lagi kan. Kalau sudah tidak percaya ya sudah. Kasih aja kebebasan sekolah. Yang penting kalau mau tamat, begini profil siswanya. Begini profil pengetahuannya. Begini profil ininya. Terserah bagaimana sekolah memformulasikan. Itu mau ujung Irian Jaya pun dia sudah tahu profilnya seperti ini. Tapi profil yang diadaptasi untuk daerahnya kan begitu. Kan nggak mungkin anak Papua harus jago seperti anak Jakarta kan? Ya. Nah, begitu maksud saya. Pengalaman-pengalaman itu Pak Afi dirangkum menjadi sebuah kurikulum baru. Cuma sekarang ini kan begini, kadang-kadang kita curiga, pemerintah curiga ya, mudah-mudahan salah. Segala sesuatu ini mau ada proyek-proyek lagi kan? Begitu kan? Buktinya adalah POP itu kan yang kemarin diributkan di ILC kan POP ya, organisasi penggerak pendidik, organisasi penggerakan itu kan, nah itu ribut lagi. Baru mau ada musuh mencela baru, ribut lagi, curiga lagi. Ini bangsa ini diliputi oleh rasa curiga saja ini kan gitu. Jadi nggak ada yang memikirkan bagaimana anaknya berkembang. Nah, asal tidak berpikir untuk yang begituan boleh lah. Saya pikir Indonesia kaya Pak, sangat kaya. Sangat. Ki Hajar Dewantara pemikirannya dipakai di beberapa negara. Pangeran Sudirman beberapa negara memakai pemikirannya juga. Nah kita kok bingung, malah kita lari ke Harvard, lari ke Singapura kan. Nah, Pak Nadiem kan sekarang suka orientasinya Singapura. Nggak usah lah. Ini kan sekarang sudah negara kita. Saya sih sepakat ketika UN tidak dilaksanakan, sekolah diberikan kebebasan untuk melaksanakan kurikulum. Asal pemerintah memberikan guidance aja, kisi-kisinya aja. Ini kisi-kisi mau tamat pelajaran agama Islam. Ini kisi-kisi kalau mau tamat pelajaran matematika. Kan begitu saja kan? Jadi nggak perlu susah lagi sebetulnya pemerintah sekarang, tinggal membuat buku panduan kisi-kisi itu. Nah, kemudian itu berkembang secara matang, sekolah, fikar berkembang secara sesuai dengan lingkungan dia, kekuatan dia, uang dia, ya, sebagai sumber daya dia, kan begitu. Tidak perlu lagi dipikirkan macam-macam. Yang penting, saya pernah tuh dulu Pak, waktu saya di lab school, waktu saya menjadi wakil akademik, saya tanya kepada pembicara, kalau memang negara ini membutuhkan nilai ujian nasional, tapi dulu kan mesti ujian nasional banget. Ya udah, boleh nggak kelas 1, kelas 2 saya ngajarin tentang karakter saja. Kelas 3-nya saya bikin kayak bimbel. Ya, kalau di Jepang begitu di Jepang. Nah, dia bilang nggak boleh katanya. Kenapa nggak boleh? Tuh tujuannya itu kan. Kan begitu saya bilang kan. Kenapa nggak boleh? Saya bilang begitu. Kalau tujuannya ujian nasional saja, udah saya kebut aja semalam. Setahun kan gitu. Untuk mendrill soal. 1-2-nya saya drill untuk karakter. Sesuai dengan kemampuan sekolahnya. Kan begitu Pak. Pak Afi kan gitu. Kalau saya sih begitu. Jadi sebenarnya kita ini kaya. Cuma kita ini selalu terbentuk dengan kebijakan saja kalau menurut saya sih. Baik Pak, sekarang begini. Ketika terbentuk dengan kebijakan ini kan berarti kan ngomongnya pemerintah lagi nih Pak. Iya. Pemerintah lagi. Saya betul. Kalau saya sih agak bukan kurang nyaman ya, tapi kayaknya kalau ngebahas pemerintah kayak nggak ada solusi apa-apa gitu. Iya. Kalau saya ngebahasnya, jadi gini, memang
pasti ada tanggung jawab pemerintah. Kayak kurikulum, ini yang buat kurikulum siapa? Misalnya gini kan, betapa akan jauh lebih, kan tadi Pak Azhar bilang kita kaya, ya itu kan kayak alamnya aja. Misalnya gini, ada daerah pantai, ada daerah pegunungan. Kalau seandainya sekolah di daerah pantai punya kurikulum yang sangat friendly dengan pantai, sedangkan anak sekolah yang pegunungan punya kurikulum yang sangat friendly dengan pegunungan, itu kan bisa jadi kurikulum yang berbeda. Mereka bisa bikin sendiri, tapi kan semua dari pusat kurikulum. Nggak peduli mau mereka tinggal di daerah pantai, di daerah gurun, atau di daerah pegunungan, itu semuanya sama kurikulumnya gitu. Ya kan? Berarti ini bicara kurikulum, bicara pemerintah lagi. Nah, boleh nggak kalau Fikar tadi, alhamdulillah terima kasih usulnya tuh dari Pak Azhar untuk kita bisa bikin kurikulum wirausaha ya. Itu memang ini kita lagi pikirkan juga gitu, ini bisa kira-kira mampu nggak kita melakukannya gitu, karena kan harus ada SDM-nya juga, gurunya juga harus mengajar. Jadi ngajar anak-anak kan nggak cuma kita nyuruh anak-anak terus anaknya dijeblosin, ini gimana kita mesti ngapain gitu kan. Mereka harus dibimbing dan harus sampai jadi intinya kan. Nah, itu kalau seandainya semua sekolah bisa diserahkan dan punya wewenang untuk melakukan itu saya rasa akan, ya itu tadi, bakat macam-macam, bakat anak macam-macam, skill macam-macam. Ya kan, tapi kan sekarang udah kalau sekolah misalnya gini, anggaplah SMA gitu ya, SMU misalnya. Itu sudah diseragamkan semua gitu, anak SMU, SMU, IPA, IPS bahasa. Ya kalau misalnya mau ambil tata boga ya ambil aja di SMK. Terus ambil tata boga. Terus mau ini, jadi ambil di SMK, mau jurusan pariwisata ya ambil jurusan pariwisata di SMK pariwisata. Tapi ternyata ujung-ujungnya kalau kata Coach Doni bilang, begitu mereka lulus pun mereka nggak siap kerja. Mereka nggak punya skill, mereka tidak. Jadi yang diajarkan sama sekolah, diajarkan oleh sekolah, pelajaran dan sebagainya, itu nggak bisa dipakai untuk bekerja gitu. Iya. Nah, jadi ini kurikulumnya mesti bagaimana gitu. Itu baru ngomongin kurikulum Pak ya, belum ngomongin kepusingan orang tua dengan adanya WFH ini. Kalau saya mesti gimana? Jadi harus ada memadukan kurikulum itu dengan siswa dan orang tua, harus connect kan dengan kondisi yang di rumah bahwa siswa ini belajarnya online. Nah, harus memadukan kurikulum, dan kurikulum itu harus dipahami benar-benar baik itu pihak sekolah, guru maupun orang tua, sehingga mereka bisa mengajarkannya pada siswa kan gitu kan yang sedang belajar kan siswa. Nah, di sisi lain peraturan-peraturan dan kurikulum yang sudah dari pemerintah itu ya semua yang serba general itu tadi Pak, yang apa namanya kalau saya bilang mungkin generalistik gitu, generalisir, semua digeneralisir aja. Jadi kita lulusan ini ya lulus kemampuannya sama, ini sama. Yang punya bakat masak ya dia nggak akan berkembang bakat masaknya di sekolah gitu. Yang punya bakat musik ya nggak akan berkembang bakat musiknya di sekolah, dia hanya berkembang bakat musiknya di tempat kalau dia ikut kursus musik, bisa seperti itu. Nah, ini PR banyak sekali menurut saya gitu. Ini PR yang luar biasa, yang sepertinya saya bukannya pesimis ya, tapi kalau dibebankan kepada orang tua kayaknya nggak sanggup gitu Pak. Iya memang betul Pak. Pastilah orang tua nggak akan sanggup. Pasti orang tua akan kerepotan. Yeah. Cuma kan yang saya suka bicarakan itu adalah ini tidak ada garis besarnya ini ujungnya. Jadi anak kita SMA, tamat SMA, ujungnya apa ini? Ujungnya harus kuliah kan ya, harus kuliah boleh. Tapi mau masuk kuliah itu kan nggak nyambung sama kebutuhannya kan gitu Pak. Harus belajar juga, belajar IPA lagi, belajar matematika lagi, sama aja. Pak Afi dipikir kurikulum yang terombak dengan baik-baik, pertanyaan orang tua satu, Pak kira-kira bisa diterima di perguruan tinggi negeri nggak? Kan begitu Pak pertanyaannya kan? Nggak pernah bertanya Pak ini kira-kira bisa hidup nggak anak saya di masyarakat, kan nggak pernah ditanya begitu. Iya. Ditanya di perguruan di mana anak saya diterima kan begitu. Jadi juga salah juga kita. Tapi serba salah Pak. Saya mau mengatakan begini Pak. Kenapa saya kasih judul New Normal, New Success adalah ternyata sebesar apapun ilmu yang kita punya, kalau tidak dengan karakter yang bagus, nggak bermanfaat juga. Ya kan? Tapi dengan karakter yang bagus, usaha yang bagus, kerja keras yang bagus, ilmu apapun yang kita dapat, insya Allah bermanfaat.
Nah, siapa yang lebih berperan sekarang dalam masa pandemi? Yang lebih peran adalah orang tua di rumah. Nah, kan gitu. Nah, itu maksud saya begitu. Tinggal, ya kalau pernak-pernik persoalan, apa namanya, jaringan, persoalan bayar uang sekolah, ya memang persoalan bersama lah itu kan. Nah, siapapun mengalami itu semuanya. Nah, itulah yang saya maksud bagaimana kita harus keluar dari comfort zone kita sebagai orang tua yang biasanya terbeban terlepas dari beban anak di rumah. Beban mendidik anak. Mendidik anak, menyerahkannya ke sekolah. Beban lain masih. Iya. Nah, jadi sekarang ini kan kita keluar dari comfort zone itu menjadi learner zone ya. Kita menjadi belajar bagaimana untuk belajar menjadi pendidik yang baik kan gitu. Akhirnya menuju sebuah sebuah zona lagi yang zonanya kita membuat kita menjadi berhasil. Jadi comfort zone ini harus kita buang jauh-jauh nih, comfort zone ini. Zona Ya kan gitu. Orang tua ini ketika dia menyekolahkan anaknya, dia harus dengan kesadaran bahwa ini saya ini bukan sedang mengalihkan tanggung jawab mendidik anak saya ke sekolah. Iya. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, itu yang harus dibuang. Nah, itu pertama paradigma yang harus dibuang. Ini adalah tanggung jawab saya gitu. Bukan tanggung jawab sekolah. Kan gitu. Sekolah hanya secondary lah. Sekunder aja gitu. Supaya ilmu anak saya, karena saya matematika nggak sanggup diajari oleh Pak Afi. Saya fisika nggak sanggup diajari oleh sekolah, kan begitu. Nah, itu yang menjadi paradigma. Kalau sekarang kan nih, kelihatan banyak masalah itu selain internet dan lain sebagainya, itu masalahnya adalah capek mendidik anak di rumah ternyata katanya gitu kan. Dan akhirnya keluar meme-meme tentang guru yang mengatakan rasain tuh orang tua yang suka sekali menyalah-nyalain guru, rasain tuh kan gitu. Iya. Kan betul kayaknya sering menyalahkan di antara kita. Iya. Ini paradigma itu. Jadi new normal, new sukses dalam pendidikan itu adalah jadilah kita sebuah aransemen musik yang saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Ya kan? Nah, kalau memang sekolah memiliki kekurangan, ya disitulah orang tua menutupnya. Kalau orang tua memiliki kekurangan, ya disitulah sekolah menutupnya. Ya, jadi tidak usah menyalahkan gitu kan. Nah, ini kan sekarang budaya saling menyalahkan di antara kita itu kan terbentuk dari budaya sosiologi masyarakat sekarang kan begitu kan. Nggak enak kalau nggak nyalain gitu. Nggak keren. Pak, gitu. Maaf, waktunya tinggal 13 detik, 10 detik lagi. Siap. Ternyata dibatasi hanya 1 jam, Pak. Oh iya, silakan Pak Afi. Saya pikir saya cukup lah. Itu new normalnya.